Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Tiga Putra Channel. Di video kali ini kembali akan saya bahas mengenai usaha bisnis beras. Saya tidak akan bosan-bosannya mengupas tuntas tentang usaha sembako yang satu ini, yaitu beras ya. Bisnis jual beli beras, karena masih banyak orang yang pengen mencoba peruntungan dengan cara bisnis beras, tapi masih belum paham bagaimana caranya dan harus mulai dari mana. Saya mengajak kepada kalian yang saat ini masih belum menemukan ide usaha atau ide bisnis untuk mencoba usaha yang satu ini. Kenapa harus bisnis jual beli beras? Karena menurut saya usaha ini cukup menjanjikan dan juga mudah untuk dilakukan. Walaupun seperti yang kita ketahui ya, modal yang harus disiapkan cukup besar, tapi ada beberapa cara jual beli beras hanya dengan modal kecil. Sebetulnya modal itu tidak baku ya, berapapun modal yang Anda siapkan tergantung skala usaha yang akan Anda jalani. Banyak kisah sukses pengusaha beras yang di awal perjalanan usahanya hanya bermodalkan yang minim gitu ya. Tapi beliau berhasil dan sukses. Tapi tidak sedikit juga yang mengeluarkan modal besar tapi berhenti di tengah jalan ya. Ya mungkin karena rezeki setiap orang itu ya berbeda-beda ya. Dan juga mungkin juga tata cara usahanya itu ya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Jadi ya kalau kalian punya niat sekarang ya punya niat pengen usaha jual beli beras, jangan takut ya. Yang penting Anda berani mencoba dan berusaha dengan tekun, ikhlas, serta doa, dan juga tentu dengan aturan yang ada. Insya Allah sukses itu pasti datang menghampiri kalian. Oke, silakan simak video ini sampai selesai ya. Semoga apa yang akan saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ngomongin kisah sukses pengusaha bisnis jual beli beras, saya mau cerita dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan juga motivasi buat kalian yang hendak sukses dengan cara bisnis jual beli beras. Jadi ya dulu sebelum saya buka usaha toko beras ini, saya pernah mencoba menjadi agen kecil-kecilan ya, dengan cara belanja beras ke penggilingan padi. Tiap-tiap penggilingan padi kemudian saya jual ke kios-kios yang ada di pasar. Jadi untuk menemukan penggilingan padi di sini ya, di tempat saya di Sukabumi itu mudah ya, banyak penggilingan padi di sini. Jadi saya dulu dari penggilingan padi ke penggilingan padi saya beli beras, kemudian saya distribusikan ke kios-kios di pasar. Saat itu sekitar tahun 2013 ya kalau nggak salah. Saat itu harga beras itu di angka 6.000 per kilogram. Jadi modal 12 juta itu sudah bisa dapat beras 2 ton gitu ya. Karena modal saat itu cuma segitu, jadi cara jualan saya harus cash ya, kirim langsung bayar ya. Dan keuntungannya pun nggak besar ya, hanya 200 rupiah per kilogram, kadang 150 rupiah per kilogram. Dan kebetulan saat kirim beras untuk alat transportasinya ya ada kendaraan sendiri ya, carry pick up. Nah alhamdulillah usaha ini lumayan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah rata-rata di kios pasar itu kan selalu punya minimal seorang karyawan, dan yang saya akan ceritakan ini adalah seorang mantan karyawan toko beras di pasar tempat langganan saya. Sekarang udah punya toko beras sendiri sampai punya cabang ya, bahkan omsetnya melebihi mantan bosnya. Dan yang buat saya heran itu dia buka toko beras di pasar itu cuma terhalang satu kios gitu ya sama mantan bosnya gitu. Jadi ya kayak gak canggung gitu. Singkat cerita, sekarang dia udah punya 2 kios di pasar serta cabang dia buka di pinggir jalan desa juga gitu.
Nah, kehidupannya pun berubah dari tadinya seorang karyawan, sekarang dia jadi bosnya. Dari mana modal awalnya dan berapa, dia pernah cerita modal awalnya pinjam dari saudaranya ya. Untuk total minimalnya dia agak cerita gitu ya. Jadi berapa awal modal awalnya gitu. Tapi ya kalau melihat stok berasnya sekitar 100 jutaan teman-teman ya. Nah, sekarang jika kalian punya niat buka usaha bisnis jual beli beras, kalian bisa coba jadi agen kecil-kecilan dengan cara beli beras ke penggilingan padi, lalu Anda jual lagi ke kios-kios di pasar. Atau Anda coba buka usaha toko beras ya, mau di pasar ataupun di pinggir jalan desa. Saran saya kalau pemula, kalau mau buka toko beras mungkin jangan di pasar dulu ya, karena persaingan terlalu ketat gitu ya. Kecuali ya rasanya baru gitu ya, yang pernah kerja jadi karyawan di kios beras yang ada di pasar ya, kayak cerita teman saya tadi gitu ya. Jadi ya kalau pemula ya sebaik di pinggir jalan desa ataupun pinggir jalan utama ya, asal jangan dekat dengan pasar gitu ya. Oke teman-teman ya, lantas apa saja yang harus dipersiapkan sebelum Anda memulai membuka usaha toko beras gitu ya. Oke ya, mungkin akan saya bahas di video berikutnya gitu ya. Oke teman-teman, video kali ini saya cukupkan dulu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.